Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Ibu dari GKI Pamulang. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa epiklesis. Kita akan bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus. Bacaan pertama diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 70.
Allahku, segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang ingin ku celaka, biarlah berbalik karena malu. Mereka yang mengolok diriku, ya Tuhan aku, segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang, ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai 13. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai 13. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitannya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buri mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Selalu itu jawaban yang saya dapatkan setiap pergi ke gereja. Puji Tuhan kalau luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, itu berarti kasih Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara selalu. Nah, katanya tidak kenal maka tidak sayang, supaya kita saling sayang. Sarange kalau kata anak muda zaman sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Devina Erlin Minerva. Bapak Ibu Saudara boleh panggil saya Devina. Saat ini saya melayani di GKI Gading Serpong. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu GKI Gading Serpong di mana, tempatnya di SMAK Aula Penabur Gading Serpong, lantai 6 ya, di Aula SMAK Gading Serpong. Karena GKI Gading Serpong masih belum mendapatkan izin-izin untuk membangun gedung gereja. Ya, didoakan semoga tahun ini segera dapat ya Bapak Ibu. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan.
Ada di antara kita yang kalau disuruh menunggu itu senangnya bukan main. Wah, syukurlah suruh tunggu. Atau lebih baik kita segeralah daripada nunggu-nunggu kelamaan. Gimana Bapak Ibu? Segera ya. Susah kalau menunggu lama lagi, deg-degannya lama lagi, gugupnya lama lagi. Saya juga lebih baik segera daripada menunggu lama-lama. Sekarang mungkin enak ada handphone, ada mainan. Kalau kita sedang menunggu banyak yang dipegang, buka Reels, buka YouTube, buka TikTok, buka Shopee, Tokopedia, shopping kita ya, shopping di situ. Kalau tidak nyambung di obrolan, kita bisa pura-pura pegang HP, pura-pura sibuk chat orang lain, padahal mungkin tidak. Gitu ya. Makanya sekarang handphone itu seperti kebutuhan primer kita. Handphone itu kebutuhan yang paling utama. Tanpa HP kita nggak up to date. Orang cerita apa kita, hah? Yang mana sih? Itu loh yang di Instagram artis ini selingkuh. Hah? Yang mana? Atau tanpa HP kita sepertinya gugup sekali. Lupa bawa HP itu seperti separuh jiwaku pergi. Hilang separuh jiwanya. Dan kebanyakan anak muda seperti saya, mungkin Bapak Ibu yang berjiwa muda juga ya, lebih milih ketinggalan dompet dibandingkan handphone. Karena di handphone itu bisa segala macam diakses. Kalau mau ambil uang bisa dari handphone, nggak perlu susah-susah lagi dompet. Padahal dulu, ini boleh dikonfirmasi Bapak Ibu, katanya kalau orang mau bertukar pesan itu harus menunggu lama karena pakai surat ya. Jadi kalau Pak Pos datang itu rasanya berbinar-binar sekali karena surat yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu datang. Sekarang juga mungkin rasanya sama kayak kita menerima paket Shopee. Kalau ada tukang paket, wah luar biasa. Rasanya senang sekali. Dulu kalau orang mau menonton tontonan favoritnya harus tunggu. Misalnya nonton kungfu ya, itu di jam berapa bersama dengan orang tua saya harus tunggu. Lebih lagi orang tua saya zaman dulu cerita, dulu waktu mama dan papa masih muda, belum ada semua orang punya TV. TV itu hanya tertentu saja, jadi kalau mau nonton TV harus numpang sama tetangga. Sekarang aksesnya gampang, buka handphone, buka tab, buka laptop, ada YouTube, WeTV, Netflix, dan platform lainnya. Meski ada HP, Bapak Ibu Saudara, ada handphone, tapi kan ada batas sabar juga ketika kita menunggu. Memang ada pengalihan-pengalihannya, tapi udah 15 menit kok belum datang-datang, sejam kok belum datang-datang, udah sehari kok nggak datang-datang juga, di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibales. Ya. Sabar awalnya. Tapi lama-lama emosi, lama-lama menyerah. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh gadis-gadis di dalam perumpamaan kita pada hari ini. Di dalam Matius pasal 25. Mereka dulu lebih parah, belum punya HP. Nggak ada pengalihan isu, pengalihan bagaimana mereka bisa menunggu. Mereka ini, gadis-gadis ini bertugas untuk menyongsong mempelai. Dan kebiasaan di Palestina ketika itu, di dalam pernikahan, mempelai pria itu harus datang ke rumah mertua ya, ayah mertuanya untuk melakukan perjanjian perkawinan. Setelah perjanjian perkawinan itu selesai, baru mempelai pria, ya, mempelai itu datang ke rumahnya sendiri dan pesta perkawinan segera dimulai. Tugas 10 gadis-gadis ini adalah menyongsong mempelai ketika mereka datang. Jadi mereka harus siap sedia kapanpun mereka datang. Jadi ini tugasnya. Nah, pada zaman dulu sekali lagi belum ada alat komunikasi jarak jauh.
Google Maps, Waze gitu belum ada. Jadi tidak bisa ada estimasi misalnya 1,5 jam lagi, oh kalau gitu 15 menit lagi saya siap-siap. Tidak bisa. Jadi tanpa arahan yang jelas, tanpa aba-aba yang jelas, mereka harus menunggu. Mungkin percakapan mempelai laki-laki itu berlangsung begitu lama, hingga akhirnya mereka lelah menunggu, mengantuk, dan akhirnya tertidur. 10 gadis ini sama-sama menunggu, 10 gadis ini sama-sama tertidur, tetapi di akhir cerita kalau kita lihat ketika mempelai datang hanya 5 yang bisa masuk ke dalam pesta. Kenapa? Karena gadis-gadis yang katanya bijaksana, mereka berjaga-jaga dengan cara apa? Menyiapkan segala sesuatunya. Kalau nanti mempelai datang tapi lebih lama, ya sudah saya siapkan minyak dibuli-buli terlebih dulu. Tapi 5 gadis bodoh ini tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mungkin polosan, datangnya paling juga jam segini. Jadi mereka tidak mempersiapkan apapun. Cukup ya. Sehingga ketika mereka membeli minyak, mereka tertinggal tugas-tugas terpenting di dalam kehidupan mereka, ya di dalam apa yang harusnya mereka lakukan tertinggal. Mereka yang harusnya menyongsong mempelai tidak melakukan tugasnya dan tidak jadi turut masuk ke dalam pesta. Apa yang Yesus ingin katakan melalui perumpamaan ini? Yesus ingin katakan kepada para murid pada zaman itu dan kita pada masa kini bahwa kerajaan Allah akan datang. Ia, Yesus Kristus, akan datang untuk yang kedua kalinya. Kapan tepatnya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya? Yesus katakan dengan jelas di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Gak ada yang tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Betul, Yesus sudah datang yang pertama ketika Natal. Tetapi ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Tetapi kita tidak tahu kapan saatnya. Surat Tesalonika yang pertama juga mengatakan hal yang serupa di dalam bacaan kita yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri waktu malam. Tidak ada yang tahu. Pencuri mana ada yang gembor-gembor. Saya mau mencuri ya rumahmu nanti malam. Tidak mungkin. Akan diam-diam. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Akhir zaman itu kan tahun 2012 katanya. Tahun 2020 katanya akhir zaman. Tapi toh buktinya kita masih hidup sampai saat ini, detik ini di tahun 2023. Dan seringkali kedatangan Tuhan, kiamat ini membuat kita takut. Takut akan kematian. Beberapa tahun yang lalu, menurut salah satu berita di Indonesia, katanya ada lebih dari 25.000 warga Korea yang ikut berpartisipasi dalam layanan pura-pura mati. Nama eventnya adalah pemakaman orang hidup. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka bisa menyimulasikan ya, bersimulasi tentang kematian mereka. Mereka pakai kafan, ambil potret kematian, tulis wasiat, berbaring di peti mati selama 10 menit. Supaya tahu gimana rasanya mati, supaya mereka punya motivasi untuk hidup lebih baik lagi. Betul, beberapa orang, banyak orang simulasi berhasil. Tetapi ada beberapa orang juga yang kebablasan. Jadi gak bangun-bangun lagi mereka. Nah, sebetulnya ini pro kontra Bapak Ibu Saudara. Ada yang setuju, boleh supaya mereka termotivasi, tapi ada juga yang tidak setuju. Kalau saya pribadi, saya ekstrim yang kedua. Buat apalah kita melakukan hal-hal seperti itu. Waktu 24 jam ya, 10 menit lah untuk itu lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Sebab tidak perlu takut kematian, tidak perlu takut Tuhan datang, tidak perlu takut kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pendeta Eka Dharma Putra pernah katakan, hanya murid yang menyontek, hanya karyawan yang melakukan kecurangan yang takut kalau gurunya atau bosnya itu datang. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka tidak perlu takut dengan semua hal itu. Sekali lagi, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tidak tahu tanggalnya, kapan tepatnya. Tapi kalau kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, itu ayat terakhir di dalam Alkitab kita, diakhiri dengan janji bahwa Yesus akan datang kembali segera. Dan diaminkan oleh Yohanes dengan mengatakan amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini artinya apa? Pengharapan yang Tuhan berikan itu tidak palsu. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan berjanji akan selalu ada bagi kita. Maka pernahkah ketika kita mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, kita dibiarkan jatuh sampai tergeletak? Saya rasa tidak. Ketika Ia berjanji, Ia tepati janjinya. Begitu juga dengan kedatangannya yang membawa damai sejahtera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah kerinduan yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita punya cukup alasan untuk percaya hari itu akan datang dengan cepat. Pertolongan dan pemulihan Tuhan pasti akan segera tiba. Oleh karena itu di dalam menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apa yang perlu kita lakukan? Hal yang pertama adalah mari kita beribadah dengan benar. Di dalam bacaan pertama kita di kitab Amos, di sini diceritakan bangsa Israel itu begitu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa hari Tuhan adalah hari yang istimewa, akan memberikan kemenangan bagi umat Israel. Tetapi Nabi Amos tidak berkata demikian. Nabi Amos malah mengatakan mereka yang menantikan hari Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Allah akan celaka. Orang-orang Israel ketika itu memang melakukan ibadah secara rutin, memang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain mereka melakukan jahat di mata Allah. Apa perbuatan yang jahat? Mereka menyembah Allah bukan karena rasa syukur mereka atas penyertaan Allah, tetapi mereka mengharapkan sesuatu dari Allah ketika mereka memberikan korban bakaran kepada Allah. Jadi mereka menjadikan Allah itu hanya sebagai mesin penjawab doa-doa mereka. Ini yang membuat firman Tuhan katakan Allah benci ibadah umatnya yang seperti ini. Allah tidak mau mendengar semua pujian dan penyembahan mereka, dan semuanya itu dianggap hina belaka. Justru oleh karena semua yang mereka lakukan itu, Allah mendatangkan hukuman bagi mereka. Mungkin di dalam pelayanan kita pun merasa, Tuhan, saya sudah kasih ini untuk Tuhan. Saya sudah kasih bermiliar-miliar untuk Tuhan. Saya sudah kasih diri saya untuk Tuhan. Saya sudah kasih waktu saya untuk Tuhan. Tapi Tuhan kasih apa untuk saya? Motivasi yang kita miliki ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mungkin supaya Tuhan berikan kita lebih berkali-kali lipat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam masa penantian kita sama-sama diajak untuk memiliki ibadah yang benar kepada Allah. Motivasi yang benar kepada Allah. Bukan motivasi supaya Allah dengarkan permintaan kita, tetapi motivasi karena kita mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan menjadikan Allah sebagai mesin penjawab doa kita. Lalu hal yang kedua, mari kita berjaga-jaga. Hal ini dikatakan dengan tegas di dalam Matius pasal 25 ayat 13 dan juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Berjaga-jaga sepanjang hidup itu memang bukan sebuah hal yang mudah.
Kadangkala ada saja lengahnya, kadangkala ada saja capeknya. Gampang kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu saya bilang, saya bisa meramal. Kira-kira tanggal, sebentar saya tunggu ya, roh Tuhan bekerja dan berkarya pada saya. Oh, tanggal 30 November tahun 2023 Tuhan akan datang. Ketika saya berkata demikian, kira-kira Bapak Ibu Saudara akan kapan bertobatnya? Sekarang. Tapi ada juga yang bilang, ya oke lah, maksimal tanggal 29 November 2023 pukul 23.59. Masih ada 1 menit untuk bertobat ya. Tapi kan kalau nggak tahu ya repot. Nah ini yang bisa dijadikan oleh iblis sebagai cara supaya mereka bisa masuk ke dalam hati kita dan melakukan agar kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan. Nah ini contoh ya Bapak Ibu Saudara, suatu saat katanya ilustrasi Panglima Iblis ini membuat sayembara tentang trik yang paling ampuh untuk menjatuhkan manusia. Lalu singkat cerita, di antara ribuan iblis ada 3 finalisnya. Finalis yang pertama katakan kepada Panglima ini, saya akan coba meyakinkan setiap manusia bahwa tidak ada Tuhan. Panglimanya katakan, betul, banyak orang yang gak percaya Tuhan, tapi masih banyak yang percaya Tuhan, kurang katanya. Lalu dia pindah ke yang kedua. Kata finalis yang kedua, Panglima, saya akan yakinkan dalam diri manusia bahwa tidak ada surga dan neraka. Wah, Panglimanya lumayan ya, wah ini lumayan sekali. Karena kalau tidak ada surga dan tidak ada neraka, gak ada lagi yang bisa ditakutkan manusia. Semua perintah di dalam 10 hukum Taurat, semuanya bisa dilakukan. Karena toh gak ada patokannya. Tapi katanya kurang juga, karena ya masih banyak lah yang melakukan yang baik. Kan moral-moral itu kan baik ya, moral-moral baik. Lalu datanglah ia ke kontestan yang ketiga. Kata kontestan yang ketiga, kalau saya sih sederhana katanya. Saya akan berkata dalam hati pikiran manusia, mau tobat? Mau tobat? Bagus. Mau hidup benar? Luar biasa. Lakukan hidup benar. Tapi nanti-nanti saja. Waktu Tuhan masih lama. Nanti saja bertobatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau begini, coba kita lihat hati kita masing-masing. Berapa banyak korban dari kiat sederhana ini. Ketika orang dengan enteng mengatakan, ya udahlah tobatnya nanti dulu aja. Toh masih ada minggu depan, kita masih pengakuan dosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa hidup berjaga-jaga senantiasa. Bagaimana cara konkretnya? Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini luar biasa sekali. Jangan pernah lepaskan komunitas iman kita. Jangan pernah hilang dari komunitas iman kita. Supaya kita bisa saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah masa penantian kita sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita tidak ada yang bisa diprediksi dengan tepat. Segala sesuatunya tidak pasti. Hari ini mungkin kita bahagia, punya uang yang banyak, berkat yang melimpah, bisa makan apapun yang kita inginkan, punya pekerjaan sesuai dengan apa yang kita sukai. Tetapi besok, setahun kemudian, mana tahu. Setiap waktu di dalam hidup kita dipertaruhkan. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus Kristus pasti akan tetap menolong kita,
menjemput kita. Ia dapat kita percaya. Jadi ketika kita seolah-olah tersesat, ketika seolah-olah kita kehilangan harapan, ketika kita merasa sendiri di dunia ini, ingatlah, hidup kita harus tetap berlanjut. Tetap lakukanlah hal yang benar, meskipun kita tidak tahu yang pasti yang mana yang benar itu. Oleh karena itu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.